Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh lagi berkumpul. Meskipun kita di rumah masing-masing, kita boleh beribadah bersama-sama dalam memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena pada hari ini kami boleh bersama-sama dengan umat-Mu yang ada di tempat ini, yang ada di rumah dan di berbagai tempat. Kami bersyukur Tuhan, meskipun kami terpisah secara fisik, tapi hari ini Engkau menyatukan kami dalam persekutuan yang indah, untuk kami boleh bersama-sama menikmati hadirat Allah, untuk kami boleh juga merayakan, mengingat apa yang telah Engkau kerjakan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan untuk itu Bapa, kami rindu untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tolonglah kami semua, urapi dan berkati baik hamba yang menyampaikan firman-Mu, juga kami semua, supaya kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Roh Kudus membimbing kami, supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan, dan kami sungguh-sungguh mengalami pembaharuan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kami mempersilahkan Tuhan berbicara kepada kami, dan kami anak-anak-Mu siap mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita membuka firman Tuhan dari Surat Roma pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan jangan lagi kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Adapun tema yang akan menjadi perenungan kita pada pagi hari ini adalah kematian yang menghidupkan. Sekali lagi, tema kita adalah kematian yang menghidupkan. Berbicara mengenai kematian,
tentu adalah sesuatu yang menurut anggapan orang lain adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Dan kalau berbicara tentang kematian, dikatakan seseorang mati, itu berarti dia telah terputus dari nyawanya. Seseorang yang dikatakan mati, dia sudah tidak dapat lagi berpikir, tidak dapat lagi beraktivitas, tidak dapat lagi merasa, tidak ada lagi sesuatu yang dapat dia lakukan, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Jadi semua cita-cita, semua harapan, semua keinginan telah berhenti saat seseorang dinyatakan mati. Tapi tema kita sesuatu yang sangat menarik. Bagaimana mungkin kematian itu menghidupkan? Tentu yang dimaksudkan firman Tuhan ini adalah kematian Kristus. Mengapa kematian Kristus menghidupkan, saudara? Karena kematian Kristus bukan karena ia berdosa, tetapi karena manusia berdosa. Firman Tuhan di dalam Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Maut artinya adalah keterpisahan dari Allah. Seseorang yang mati secara rohani adalah orang yang sungguh-sungguh terpisah dari Allah. Kita tahu bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, saat itu juga dikatakan bahwa mereka sudah mati. Pada saat engkau memakan buah yang dilarang yang ada di tengah-tengah pohon itu, maka saat itu engkau pasti akan mati. Ada kata pasti akan mati, saudara. Memang secara fisik pada saat itu mereka tidak mati, tapi kita melihat secara rohani mereka telah mati. Artinya mereka sudah tidak lagi bisa berhubungan dengan Allah. Ada sesuatu, dosa itu adalah sesuatu yang memisahkan manusia dari Allah. Untuk menghidupkan kembali manusia berdosa itu, maka Kristus harus mati di atas kayu salib. Mengapa Kristus? Apakah manusia yang dianggap baik tidak bisa mati untuk menggantikan dirinya sendiri? Saudaraku yang kekasih, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Jadi betapapun baiknya seseorang menurut anggapan orang lain atau menurut dirinya, dia tidak akan pernah mampu untuk melunasi hutangnya. Dia tidak akan pernah mampu untuk menghidupkan dirinya, secara rohani. Manusia tidak akan pernah dapat memenuhi tuntutan keadilan Allah. Tidak akan pernah dapat memuaskan tuntutan Allah. Hanya manusia Yesus Kristuslah yang dapat memuaskannya, yang dapat memenuhi tuntutan Allah. Sebab hanya Dialah satu-satunya manusia yang tanpa dosa. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat gambaran yang diberikan di dalam Perjanjian Lama tentang korban yang harus dibawa sebagai korban penghapus dosa, korban keselamatan itu selalu harus dibawa adalah anak domba yang tidak bercacat dan tidak bercela. Inilah yang menjadi syarat, dan Kristuslah satu-satunya yang dapat memenuhi tuntutan keadilan Allah itu untuk menghidupkan manusia yang sudah mati secara rohani. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk membayar hutang dosa kita, untuk membayar hutang maut manusia, Kristus harus mengalami maut. Kita melihat di dalam Injil Matius pasal 27 ayat 45 sampai 46.
dikatakan mulai dari jam 12 siang sampai jam 3, kegelapan menutupi seluruh daerah itu, atau kegelapan menutupi bumi. Kita lihat di sana bahwa Yesus mengalami maut selama 3 jam. Yesus mengalami maut selama 3 jam. Itulah sebabnya dia berseru dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, saya pernah berkhotbah di tempat ini dan mengatakan, khususnya tahun yang lalu, dari Yesaya 53, bagaimana penderitaan yang dialami oleh Kristus. Kita melihat di sana dikatakan, digambarkan bahwa dia tidak seperti manusia lagi. Penderitaan fisik yang sangat luar biasa. Tetapi ternyata penderitaan Yesus tidak berhenti sampai di penderitaan fisik. Penderitaan Yesus yang paling berat adalah keterpisahannya dengan Bapa. Ketika dia terpisah dengan Bapanya, itu adalah satu penderitaan yang amat sangat melebihi penderitaan fisiknya. Jadi saya mau katakan kepada Bapak Ibu bahwa puncak penderitaan Yesus adalah ketika Allah Bapa meninggalkan dia. Ketika Yesus harus terpisah dengan Bapanya. Itu adalah satu puncak penderitaan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ia rela terpisah dengan Bapanya supaya kita yang terpisah dengan Allah oleh karena dosa, kita bisa kembali dihubungkan dengan Allah. Dia rela terpisah dengan Bapanya supaya kita yang sudah mati dapat dihidupkan kembali. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah 3 jam kegelapan berlangsung, Yesus berkata, sudah selesai, sudah genap. Artinya Bapak Ibu, bahwa pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu sudah sempurna. Final. Karya keselamatan yang Yesus kerjakan sudah sempurna, sudah selesai. Itulah sebabnya dia berkata, setelah ia mengatakan sudah selesai, ia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Lukas 23 ayat 46, Yohanes 19 ayat 30. Dia rela menyerahkan nyawanya. Dia serahkan nyawanya kembali kepada Bapa. Dan dalam Yohanes 10 ayat 17 sampai 18 dikatakan bahwa Kristus berkuasa memberikan nyawanya, tapi juga berkuasa mengambilnya kembali. Karya penebusan Kristus sempurna. Karena Kristus memberikan nyawanya dengan kerelaan. Karena kasihnya kepada kita manusia berdosa. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kematian Yesus bukan sebagai korban, tetapi kurban. Perbedaan kurban dengan kurban, mari kita lihat. Kalau berbicara tentang kurban, itu senantiasa berbicara tentang keadaan seseorang yang berada dalam posisi lemah dan tidak berdaya. Seperti contohnya, dia adalah korban perkosaan, dia adalah korban penganiayaan, dia adalah korban pembunuhan, dia adalah korban penyiksaan. Artinya kalau dikatakan korban, dia tidak berdaya sama sekali. Dia tidak punya kuasa untuk menolak itu. Tetapi kalau berbicara tentang kurban,
berbicara tentang kerelaan. Berbicara tentang kesediaan untuk memberi. Berbicara tentang cinta dan kasih. Itu sebabnya Bapak Ibu, bahwa kematian Kristus adalah sebagai kurban. Dan itulah yang memungkinkan kematiannya menghidupkan. Kematiannya menjadi pelunasan hutang dosa kita. Penguburan Kristus adalah bukti bahwa ia telah mati. Kebangkitannya adalah bukti bahwa maut telah dikalahkan. Oh saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tanpa Kristus mengorbankan hidupnya dengan cara rela mati di atas kayu salib itu, kita tidak akan pernah mengalami kehidupan di dalam Dia. Kita tidak akan pernah mengalami penebusan. Kita tidak akan pernah mengalami pembenaran. Kita tidak akan pernah mengalami pendamaian. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu kita patut bersyukur kepada Tuhan. Dia rela mengorbankan dirinya demi untuk saya dan saudara. Bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga saya mau katakan, tidak ada cara lain untuk manusia dapat dihidupkan kembali secara rohani. Tidak akan pernah ada manusia yang dapat dihidupkan secara rohani tanpa pengorbanan Kristus. Bagian yang kedua yang mau kita renungkan adalah bagaimana saya mati bagi dosa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat ayat yang kedua, dikatakan di sana, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bukankah kita telah mati bagi dosa? Ayat yang ke-8. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Ayat yang ke-11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa. Gimana caranya saya bisa mati bagi dosa? Saudaraku, dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6, di situ dijelaskan kepada kita, ya, aku tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Lalu di dalam ayat yang ke-4, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Oh saudara, inilah caranya. Bagaimana supaya saya mati bagi dosa? Dibaptis. Baptisan itu adalah menyatakan suatu penyatuan orang percaya dengan Kristus. Ini adalah satu keunikan relasi Kristus dengan orang percaya. Jadi pada waktu Yesus mati di atas kayu salib itu, aku pun mati bersama-sama dengan Kristus. Itu artinya. Dan pada waktu Yesus bangkit dari kematian, aku pun bangkit dalam hidup yang baru. Jadi supaya kita mati bagi dosa, kita harus menyatu dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Kita harus turut mengalami secara pribadi karya Kristus, tidak hanya sekedar tahu. Kita
Di dalam Roma 6 ayat 1 sampai 14 yang kita baca ini, ada 10 kali kata telah dikatakan di sana. Kata yang disebut ulang-ulang, kata telah dipakai sebanyak 10 kali. Itu untuk menandaskan kepada kita bahwa kita yang sudah mengalami kematian dan kebangkitan Kristus, kita yang sudah menerima secara pribadi kematian dan kebangkitan Kristus itu, kita telah mati bagi dosa. Bukan akan, Bapak Ibu, tapi ada dikatakan di sana telah mati. Jadi saat kita percaya, saat kita bertobat, saat kita menyatakan diri sebagai pengikut Yesus, saat kita sungguh-sungguh menerima apa yang Yesus perbuat, apa yang Yesus kerjakan bagi kita, maka saat itu kita telah mati bagi dosa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang percaya yang telah mati bagi dosa itu adalah orang yang telah dibebaskan dari perbudakan dosa. Saudara, pada zaman itu ada 2 persyaratan. Persyaratan peraturan perdagangan, khususnya persyaratan untuk pembebasan seorang budak. Jadi dalam perdagangan itu ada 2 syarat untuk membebaskan seorang budak. Yang pertama, seorang budak bisa dibebaskan dari kuasa tuannya jika ia telah meninggal dunia. Dan yang kedua, seorang budak yang bisa dibebaskan dari kuasa tuannya jika ia telah dibeli oleh tuan yang lain. Itu sebabnya 2 syarat ini dapat membebaskan seorang budak. Yang pertama tadi, ketika dia meninggal, dan yang kedua, ketika dia dibeli oleh tuan yang lain. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa pembebasan orang berdosa itu dilakukan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu kekasih, saat seseorang sudah mati, saudara, dia bebas. Itu sebabnya dikatakan di dalam ayat yang ke-7. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Kita yang telah mati bersama Kristus, kita yang telah menyatu dengan kematian Kristus, kita telah dibebaskan dari dosa. Yang kedua, bahwa kita telah dibeli dengan harga yang lunas, saudara, melalui darah Yesus, sehingga kita telah dibebaskan, dan yang membeli kita itu adalah Yesus dengan darahnya, sehingga kita telah dibebaskan dari tuan kita yang lama, dan sekarang yang menjadi tuan kita adalah Yesus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini sesuatu yang sangat menarik dan yang sangat penting. Karena itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi saya katakan bagaimana saya mati bagi dosa. Ketika saudara menyatu dengan kematian Kristus dan kebangkitannya, ketika saudara telah dibebaskan dari kuasa dosa, saudara sungguh-sungguh bebas dari dosa. Dan yang membebaskan kita adalah Kristus. Oleh sebab itu, karena Kristus yang membebaskan kita, maka yang menjadi Tuhan kita yang baru adalah Kristus Yesus. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, persatuan kita dengan kematian dan kebangkitan Kristus mengakibatkan
berlalunya ciptaan yang lama, kematian manusia lama, dan datangnya ciptaan yang baru. Puji Tuhan, saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, saya mau katakan di sini, tidak semua orang Kristen telah mengalami hal ini. Tetapi setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima karya keselamatan yang Yesus kerjakan, dia adalah orang yang telah mati bagi dosa. Saudara, apakah saudara sudah mati bagi dosa? Ataukah hanya kita datang beribadah setiap minggu, tapi kita tidak pernah mengalami karya Kristus itu dalam hidup kita secara pribadi? Kita tahu Yesus mati, tapi kita tidak mengalami secara pribadi. Saudara, ini waktunya buat kita. Hari ini, saat kita mengenang kembali, merayakan kembali, mengingat kembali apa yang Yesus lakukan. Jangan hanya sekedar mengingat, tapi alami itu secara pribadi. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar supaya sungguh-sungguh kita mati terhadap dosa. Kita harus menyatu dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita melihat ciri manusia yang telah dihidupkan oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Apa ciri-cirinya, Bapak Ibu? Jadi tentu harus ada tandanya. Kalau saudara sudah menyatu dengan kematian dan kebangkitan Kristus, kalau saudara sudah mengalami kematian dan kebangkitan Kristus, pasti ada tandanya, ada ciri. Apa ciri orang yang sudah dihidupkan? Yang pertama, ayat yang ke-12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang panah, ya, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Yang pertama adalah dosa tidak lagi berkuasa di dalam hidup seseorang yang sudah mengalami kematian dan kebangkitan Kristus, yang sudah menyatu dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Tidak berkuasa lagi. Saudara, meskipun kita telah mati bagi dosa, tetapi ingat, sifat dosa itu tetap ada di dalam diri kita. Sekali lagi saya katakan, meskipun kita sudah mati bagi dosa, tetapi sifat dosa itu masih ada di dalam diri kita. Akan tetapi perbedaannya apa, Bapak Ibu? Perbedaannya ialah dosa tidak berkuasa lagi. Dosa itu tidak menjadi tuan bagi saudara. Dosa itu tidak menjadi raja lagi bagi saudara. Dosa itu tidak memperbudak lagi saudara. Ini luar biasa. Meskipun sifat dosa itu masih ada dalam diri kita, tapi dia tidak lagi berkuasa. Ini ciri orang yang sudah mengalami kematian dan kebangkitan Kristus. Karena itulah sebabnya kita harus memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan setiap hari, agar kita punya kemampuan, kita punya kekuatan, kita punya power untuk menolak dosa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini ciri yang akan terlihat jelas dalam diri seseorang yang sudah dihidupkan. Dalam diri seseorang yang sudah mati dalam dosa, ciri ini harus jelas nampak. Mari kita melihat diri kita masing-masing. Apakah sungguh dosa masih berkuasa atas diri saya, atau Tuhan yang berkuasa atas diri saya?
kepada diri kita masing-masing. Kita bisa menilai diri kita satu persatu. Ya. Ada begitu banyak orang yang rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin baca firman Tuhan. Tapi ciri ini tidak bisa. Tidak harus nampak. Ini harus nampak. Ya. Saudara rajin ke gereja, saudara rajin berdoa, saudara rajin baca firman Tuhan. Tapi saudara harus menampakkan ciri ini. Ya. Bahwa saya tidak lagi diperbudak oleh dosa. Dosa tidak lagi menjadi tuan saya. Yang kedua, apa ciri orang yang sudah dihidupkan oleh Allah? Menyerahkan anggota, ya. Menyerahkan anggota tubuhnya kepada Allah. Roma 12 ayat 1. Karena itu demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Menyerahkan tubuh seluruhnya, Bapak Ibu. Ya, seluruhnya. Kita perlu menyerahkannya tiap-tiap hari. Saudara, pembenaran itu satu kali untuk selamanya dikerjakan oleh Kristus. Tetapi pengudusan itu adalah satu proses. Satu proses yang berkepanjangan sampai akhir hidup kita. Karena itu Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap hari kita harus menyerahkan anggota tubuh kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anggota tubuh yang paling sering membuat saudara berdosa apa? Anggota tubuh bagian mana? Itu sebabnya Bapak Ibu, mari kita melihat kepada diri kita sendiri. Anggota tubuh mana yang saya belum serahkan kepada Tuhan? Ya. Anggota tubuh mana yang saya belum serahkan kepada Tuhan? Mata saya. Apakah mata saya masih dikuasai oleh dosa? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah mata saya masih melihat hal-hal yang bersifat porno? Yang membuat saya jatuh ke dalam dosa? Apakah pikiran saya? Apakah tangan saya ini sudah saya serahkan kepada Tuhan? Karena dikatakan seluruh anggota tubuh, seluruh tubuh. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu kita harus berperang terus-menerus melawan dan tidak membiarkan dosa kembali berkuasa dalam hidup kita. Ya. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ayat yang ke-6. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya kita harus berjuang. Saya harus berjuang, dan saya harus berperang tiap hari. Saya harus waspada terus-menerus. Itulah perjuangan untuk kita hidup dalam kekudusan. Bapak Ibu, yang ketiga kita renungkan adalah bagaimana ciri orang yang sudah dihidupkan secara rohani. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua, menghargai kasih karunia Tuhan. Menghargai kasih karunia Tuhan. Dikatakan di sini, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Pertanyaan ini dimunculkan oleh Paulus, ya, supaya orang jangan salah memahami apa yang disampaikan di dalam pasal 5
ayat yang ke-20b, di mana di sana dikatakan, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ini bisa menjadi dibuat orang menjadi salah paham, disalah mengerti, sehingga ada banyak orang berpikir, kalau saya semakin berbuat dosa, maka kasih karunia Allah itu semakin bertambah-tambah. Kasih karunia Allah itu semakin melimpah dalam hidup saya ketika saya semakin berbuat dosa. Itu salah, Bapak Ibu. Jika ada orang yang seperti ini, ia adalah orang yang belum mengalami sungguh-sungguh bahwa dia telah dihidupkan oleh Allah. Seorang yang sungguh-sungguh sudah mengalami, ciri orang yang sudah mengalami karya Tuhan ialah menghargai kasih karunia Tuhan. Dia harus sadar sungguh-sungguh bahwa kalau ia bisa mati terhadap dosa, bahwa ia bisa dibenarkan, kalau ia bisa diselamatkan, itu semata-mata karena kasih karunia Allah. Efesus 2 ayat 8-9. Itu bukan karena perbuatanmu, bukan karena kebaikanmu, tapi semua hanya karena kasih karunia. Jadi orang yang menghargai kasih karunia Allah adalah orang yang sungguh-sungguh tidak lagi bermain-main dengan dosa. Saudara, tidak lagi bermain-main dengan dosa, tidak lagi tinggal di dalam dosa. Orang yang menghargai kasih karunia Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh memberi hidupnya untuk dipakai oleh Allah. Saudara, betapa mahalnya kasih karunia itu. Dan itu diberikan kepada saudara dan saya. Karena itu mari hargai kasih karunia itu dengan sungguh-sungguh, hidup takut akan Tuhan, dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Karena saudara tidak akan pernah dapat membalas kasih karunia Tuhan. Tidak akan pernah. Tetapi dengan kita memberi hidup dipakai oleh Allah, dengan kita tidak bermain-main dengan dosa, jangan sampai kita berpikir, nanti aku pasti diampuni. Kalau ada pikiran seperti ini, Bapak Ibu, saudara saat ini juga bertobat. Jangan anggap remeh itu dosa. Jangan anggap itu sesuatu yang murahan. Kasih karunia itu karena diberi dengan cuma-cuma. Kasih karunia itu adalah sesuatu yang mahal. Karena itu, hargai kasih karunia Tuhan dengan cara saudara tidak bermain-main dengan dosa. Saudara memberi hidup untuk dipakai oleh Allah. Di akhir dari khotbah ini, mari Bapak Ibu, mari kita tunduk kepala sejenak. Kita introspeksi diri masing-masing. Sudahkah saya dihidupkan oleh kematian Kristus? Sudahkah saya mengalami kematian dan kebangkitan Kristus itu yang memberikan aku kehidupan yang baru? Kalau belum, Bapak Ibu, ini waktunya, ini saatnya. Jangan hanya kita datang untuk menerima perjamuan kudus hari ini, tetapi alami secara pribadi. Yang kedua, mari bertanya kepada diri sendiri, sudahkah saya mati bagi dosa? Sudahkah saya mati bagi dosa? Karena kalau saudara sudah mati bagi dosa, maka dosa tidak lagi
berkuasa atas hidup saudara, sekalipun sifat dosa itu ada dalam diri saudara. Dosa tidak lagi menjadi tuan bagi saudara. Dosa tidak lagi memperbudak saudara. Tetapi kalau saudara masih mati masih hidup bagi dosa, maka saudara akan terus diperbudak. Saudara, ini saatnya saudara minta pertolongan Tuhan. Yang ketiga, sudahkah saya hidup bagi Allah? Sudahkah saya serahkan hidup saya, anggota tubuh saya seutuhnya kepada Tuhan? Tidak ada satu bagian pun yang tidak saya serahkan. Mari saudara, responi firman Tuhan ini. Ini waktu yang terbaik buat kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami memuji Tuhan oleh karena kami tahu bahwa Engkau mengorbankan hidupmu supaya kami yang sungguh-sungguh mati secara rohani, kami dapat dihidupkan kembali. Tuhan, terima kasih karena Engkau satu-satunya Tuhan Yesus yang sanggup menghidupkan kami lewat kematian-Mu. Engkau yang sanggup Tuhan Yesus. Karena itu kami bersyukur kepadamu. Kalau hari ini kami boleh merayakan, mengingat kembali apa yang Yesus telah lakukan buat kami. Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau rela memberikan hidupmu, memberikan nyawamu karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, tolonglah kami semua, supaya kami sungguh-sungguh mati terhadap dosa. Kami rindu Tuhan Yesus, supaya dosa tidak lagi menguasai diri kami. Dosa tidak lagi menjadi tuan. Dosa tidak lagi menjadi raja dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan. Sekalipun sifat dosa itu masih ada dalam diri kami, tapi melalui pertolongan Roh Kudus, melalui hubungan yang intim dengan Tuhan, kami akan dimampukan untuk menolak semua perbuatan dosa itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena itu bantu kami memelihara hubungan dengan Tuhan. Tolong kami semua Bapa, supaya kami belajar terus menerus Tuhan Yesus untuk waspada, supaya kami tidak lengah Tuhan Yesus, supaya kami tidak lengah, dan kami mempergunakan seluruh tubuh kami menjadi senjata kebenaran. Kami mempersembahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Engkau melihat kami semua. Jika ada bagian-bagian tubuh kami yang belum kami serahkan, pagi ini Tuhan kami mau berdoa dalam nama Yesus. Kami mau serahkan seluruh tubuh kami tanpa kecuali. Secara total kami mau serahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan sungguh-sungguh memakai itu menjadi senjata kebenaran. Kami bersyukur Kau berikan kasih karunia kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mau menolong kami untuk terus menghargai kasih karunia. Bapa yang baik, meteraikan firman Tuhan pagi ini buat kami semua. Meteraikan Tuhan Yesus, supaya kami pulang menjadi orang yang sudah dihidupkan oleh Allah melalui kematian Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih.